Baik, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain. Ya, Kak. Yang lain speakernya di mute-nya biar tidak mengganggu. Baik, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan online secara rutin ya. Setiap malam Senin, malam Selasa dan malam Rabu ya. Waktunya jam 8 sampai jam 9 lah kurang lebih. Nah, untuk malam Senin kemarin kita membahas tentang prinsip dasar atau konsep dasar tentang sehat sakit. Kemudian konsep dasar tentang manipulasi. Di sana ada manipulasi umum, terus stretching, terus manipulasi khusus. Ya. Speakernya di mute, Kasep. Speakernya di mute. Jadi kita lanjut sekarang, yaitu tentang letak organ, letak refleksi organ. Jadi artinya kita akan melihat letak aslinya di mana dan refleksinya di mana, ya. Maka kita lihat nih, di sini terlihat nomor 1 otak besar. Maka letak otak besar itu di aslinya ini di sini, ya, di kepala bagian depan, terus bagian ke atas, ya. Nah, ini letak aslinya. Maka letak pada kaki ini di area sini, ya, di area 1 ini. Nah, 1 itu lebar ya dari sini, ya, ke sini. Nah, gitu ya. Bahkan sampai ke sini. Itu letak otak besar. Nah, cara menstimulasinya, otak besar itu menekannya ke arah bawah. Nah, jadi ditekannya, tekan terus agak dorong ke bawah. Tekan, dorong ke bawah. Tekan, dorong ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nomor 2 apa? Dahi. Nah, dahi atau sinus itu letak aslinya di sini, dahi. Ya, di daerah kening. Nah, maka letak pada kakinya ini di ujung-ujung jari. Nah, jadi di semua ujung jari itu organ dahi. Nah, bagaimana menstimulasinya? Ini harus ke atas. Nah, ini ke atas.
Nah, jadi diarah ke atasnya, didorong, tekan, dorong agak ke atas, tekan, dorong ke atas, ya, gitu. Selanjutnya, nomor 3 otak kecil. Nah, di mana letak otak kecil aslinya? Yaitu di bawah otak besar, ya. Nah, di sini otak kecil. Ya. Maka letak organnya di mana? Yaitu di area bawah, ya, setelah di jari jempol, ya, cuman letaknya di bawah. Nah, berarti kalau satu mah berarti paling atas adalah dahi, nomor 2, terus nomor 1 otak besar, terus di bawahnya 5, berarti otak kecil di bawah 5 kita ini. Ya, berarti otak kecil ini agak luas, berarti berbentuk area, ya, berbentuk area. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu kelenjar di bawah otak, kayak ini, ya, ada di dalam ini, gitu ya. Kelenjar di bawah otak ini letaknya yaitu nomor 4. Jadi tengah-tengah ini ke bawah, ya. Nah, ini 4 itu ke area sini, ke sini, ya, ke sini. Kemudian selanjutnya nomor 5 saraf trigeminus. Nah, saraf trigeminus itu di area pinggir aslinya, yaitu pelipis, ya, di daerah sini, pelipis. Letak di pada kakinya yaitu di titik jempol. Nomor 5 yaitu paling pinggir, berarti antara nomor 1 dan nomor 3. Itu untuk pelipis, ya. Nah, selanjutnya nomor 6 hidung. Nah, hidung mah berarti di jempol bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Jadi di luar jari-jari yang lainnya, berarti di sini nih letaknya. Nah, ini di pinggir sini, kaki kanan dan kaki kiri ada, ya. Itu saraf trigeminus. Maaf, hidung, hidung. Nomor 6 hidung. Nah, kalau hidung tahu ya, ini letak aslinya hidung. Nah, jadi posisi manusia itu dari jempol ini berarti menghadap ke sini, hidung ke sini, gitu. Berarti area sini adalah otak besar, otak kecil, itu saraf trigeminus dan kelenjar di bawah otak. Kemudian nomor 7 leher, maka turun ke bawah, ya, di area jempol yang masih jempol, cuman di lehernya atau di proksimal palang itu di pas leher jempol, ya. Nah, berarti agak bagian dalam. Nah, ini nomor 7, ya. Nah, kalau rekan-rekan kalau biar gambarnya nanti terlihat, itu bisa diperbesar, ya, layar HP Anda, bisa nanti biar nomornya terlihat. Kemudian nomor 7 nomor 7 udah, ya. Kemudian nomor 8 mata. Nah, berarti mata itu di area jari kedua dan ketiga. Pas pangkalnya, gitu ya, di proksimal. Di area proksimal palang. Nah, gitu ya rekan-rekan. Nah, ini nomor 8. Nah, ini adalah salah. Nah, 8 adalah mata. Ya. Kemudian nomor 9 yaitu telinga. Berarti
letak nomor 9 itu di jari yang keempat dan kelima di bawah dahi. Ini areanya cukup luas. Berarti kalau telinga ini disebut area. Ya. Selanjutnya nomor 10. Nah, berarti 10 itu di bawah titik 9 atau telinga ya. Namanya yaitu bahu. Nah, jadi bahu itu lurusan jari kelingking kaki. Di bawah 9 berarti dahi, di kelingking itu dahi, terus turun ke bawahnya telinga, kemudian bahu. Nah, jadi kalau bahu ini ya, bahu. Nah, kemudian nomor 11-nya otot transversius. Jadi naik ke atas. Nah, berarti otot transversius itu ya di otot yang di area pundak. Nanti saya cariin ya, otot transversius yang seperti apa. Nah, kita lihat, kita cari di Google ya. Otot transversius. Nah, di sebelah mana tak otot transversius? Salah. Otot transversius. Di mana letak otot transversius? Nah, ini rekan-rekan yang disebut otot transversius. Ya. Nah, ini area yang merah. Area yang ini nih, transversius itu berarti dari sini nih, leher ke bawah. Atau di aslinya ini nih. Ini area sini transversius. Ya. Nah, ini otot transversius. Kemudian kita lanjut kelenjar tiroid. Nah, tiroid ini nih, yang di leher, jakun. Nah, kalau laki mah kayak ini apa jakunnya, ya di bawah lari. Nah, kalau selanjutnya kelenjar paratiroid berarti di atasnya ini nih, kelenjar tiroid. Berarti nempel ya antara tiroid dan paratiroid ini di sini. Nah, letak pada kakinya yaitu di pinggir jempol di bawah atau sejajar dengan leher, titik nomor 7. Nah, ini 13. Ini adalah paratiroid. Ya, kalau tiroidnya di sini, kebentang ya di sini. Ini paratiroid, ini tiroid. Nah, kemudian paru-paru. Nah, paru-paru jelas paru-paru ini letak aslinya. Maka letak di kakinya yaitu ini di bawah 11. Di bawah 11, terus samping kanan samping kirinya nomor 10 dan 12 atau bahu dan tiroid. Nah, itu ya letak organ paru-paru. Nah, kemudian turun ke bawah lagi, setelah paru-paru adalah lambung. Nah, ini lambung letak aslinya yaitu sebelah kiri agak ke kanan. Ya.
lambung. Nah, ini bentuk lambung. Rekan-rekan, ini bentuk lambung dan posisinya di sini. Ya. Nah, di mana letak di kakinya? Yaitu di bawah 12. Nah, ini. Nah, ini lambung. Rekan-rekan, jadi pas lipat atau pas garis di telapak kaki di mana setelah tiroid, maka di bawahnya adalah lambung. Nah, ini nomor 15. Berarti areanya sini luas, nomor 15 itu. Ya. Nah, itu rekan-rekan dari 1 sampai 15 ya. Mulai dari otak besar, dahi, otak kecil, kemudian kelenjar di bawah otak atau pituitari, terus kemudian saraf trigeminus, kemudian nomor 6-nya hidung, ya. Kemudian nomor 7-nya leher, nomor 8-nya mata, nomor 9-nya telinga, nomor 10-nya bahu, nomor 11 otot trapesius, ya. Nomor 12 tiroid, nomor 13 paratiroid, nomor 14 paru-paru. Kemudian nomor 15 di bawah ini luas, ini adalah lambung. Nah, rekan-rekan ini harus hafal 15 titik ini, letak asli organnya di mana dan letak di telapak kakinya di mana. Ya, jadi biar Anda mudah melihat letak asli dulu, biar tahu letaknya ada di manakah, di kanan kiri ada enggak gitu kan. Maka lihat dulu yang aslinya gitu kan. Kemudian lanjut nomor 16 duodenum. Nah, duodenum itu di bawah ini nih. Setelah lambung turun ke bawah nih. Nah, ini adalah usus 12 jari atau duodenum. Nah, di atasnya ini pankreas. Nah, ini nih letak pankreas dan duodenum. Nah, ini nempel ini. Jadi pankreas ini nempel di duodenum. Ya. Nah, pankreas itu berarti nomor 17. Nah, maka letak duodenum atau pankreas ini nomor 16 17 ini letak di kakinya ini. Nah, cuman rekan-rekan antara kaki kanan dan kaki kiri letaknya berbeda. Kalau di kaki kanan pankreas letaknya di atas atau tengah-tengah antara lambung dan duodenum. Duodenum ya. Nah, kalau di kaki kiri ini 15-16 berurutan. Itu ya rekan-rekan agar rekan-rekan bisa membedakan. Nah, selanjutnya nomor 18 hati. Nah, hati ini bentuknya seperti ini. Nah, dan letaknya hati ini ada di kanan. Maka untuk untuk hati nomor 18 ini hanya ada di kaki kanan ini nih. Yang letaknya luas di sini. Berarti jari yang keempat di kaki kanan lurusan. Nah, cuman ini areanya luas ya, rekan-rekan. Kemudian nomor selanjutnya 19 kandung empedu. Ya. Kantung empedu. Nah, kantung empedu ini letaknya nih yang warna hijau nih. Ini kan liver nih. Nah, ini yang warna hijau di bawah liver itu adalah kantung empedu. Nah, ini letaknya. Ini sama. Kantung empedu pun ada di kaki kanan. Mana posisinya ini? Ini nyentil nih sedikit nomor 19. Ini nomor 18 luas, nah nomor 19 di sini. Ya. Itu rekan-rekan. Selanjutnya nomor 20 serabut saraf lambung. Nah, ini letak di kakinya. Nah, nomor 20 ya. Berarti tengah-tengah agak ke atas, paling atas ya. Berarti jari kedua atau palang dua atau
metatarsal 2. Nah, yang disebut saraf serabut lambung itu yang bagaimana? Nah, kita cari ya, biar rekan-rekan tahu apa yang diletak atau bentuknya bagaimana yang disebut saraf serabut lambung. Maaf, saraf serabut lambung. Nah, rekan-rekan, yang disebut saraf serabut lambung ini, ya ini. Nih. Berarti di area lambung ya. Berarti saraf serabut lambung. Itu ya rekan-rekan. Serabut saraf lambung dibalik. Serabut saraf lambung. Nah, biar tahu bentuknya gimana. Nah, ini sama kita. Nah, ini. Maka fungsinya apa saraf lambung ini? Yaitu mengatur pergerakan dan sekresi, memproduksi cairan. Itu ya. Memiliki peran utama mengatur proses pencernaan saraf lambung ini, juga berperan dalam mengirim sinyal ke otak terkait dengan sensasi rasa lapar, kenyang, dan rasa sakit. Itu ya rekan-rekan mengenai serabut saraf lambung. Ya. Kita lanjut. Nomor 21, kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini letaknya di atas ginjal. Nah, ini ginjal di kanan dan di kiri ada ya. Ini ginjal. Nah, ini organnya nih. Ini ginjal. Nah, letaknya di sini. Ya, di bawah. Berarti di belakang, kalau depannya usus ya, usus besar, usus kecil, nah di belakangnya itu ada ginjal. Maka letaknya di mana ginjal? Nah, ini di tengah-tengah ini. Ya, ginjal. Berarti pada metakarpal 2. Nah, 2 dan 3 ya. Nah, ini. Ini nomor 22 atau ginjal. Nah, ini nomor 22 ginjal. Kalau kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal atau anak ginjal di atasnya, di atas nomor 22 ini. Nyentil sel kecil ini ya. Jadi ini untuk 21 mah berarti adalah titik ya, bukan area. Kemudian nomor 23 itu ureter atau saluran kencing. Nah, maka dari ginjal nih dua-dua, kanan dan kiri sama, itu ada garis ke bawah turun tapi agak miring gitu ya, ke arah bagian kaki bagian luar. Nah, ini nomor 23. Ini disebut saluran kencing atau ureter. Nah, kemudian rekan-rekan, selanjutnya kandung kemih. Maka kandung kemih itu kelanjutan dari ureter, saluran kencing. Nah, ini turun ke bawah, maka disinilah nomor 24, yaitu saluran kencing. Itu rekan-rekan. Kemudian usus kecil, berarti usus kecil itu ini di tengah-tengah ya. Antara area di sini ada usus besar. Nah, ini usus kecil di tengah-tengah. Ya. Berarti di pas ceklokan tengah gitu ya. Kalau pada kaki itu
Nah, ini di bagian tengahnya. Ya. Nah, itu usus kecil. Selanjutnya usus buntu. Berarti nomor 2 genap usus buntu di sini. Ya. Berarti usus buntu hanya ada di kaki kanan. Ya. Terus kemudian katup iliosekal. Nah, ini nomor 27. Ya. Jadi katup iliosekal ini adalah pertemuan antara usus kecil dan usus besar. Nah, inilah di katup ileosekal. Nah, maka ke bawahnya sedikit itu adalah usus buntu. Berarti katup ileosekal itu hanya ada di kaki kanan. Setelah itu, kita lanjut usus besar menaik. Nah, maka pada kaki kanan, nah, usus besarnya posisinya naik. Nah, ini nomor 28 nih. Nah, maka usus besar menaik atau disebut ascenden itu letaknya ada di kaki kanan. Ini naik ke atas. Nah, selanjutnya nomor 29 yaitu usus besar mendatar. Nah, berarti di kaki kanan usus besar itu hanya ada dua. Hanya 28, 29 atau menaik dan menurun. Nah, kemudian di kaki kirinya maka hanya dimulai atau kaki kirinya dimulai dari 29 yaitu mendatar. Kemudian 30 usus besar menurun atau disebut descenden. Nah, kemudian setelah usus menurun nomor 31 di sini rektum. Nah, jadi rektum itu adalah wadah itu apa? Kotoran atau apa? Feses ya. Feses. Ya, nomor 31 ini adalah kantung feses. Nah, setelah itu nomor 32 yaitu anus, itu tempat keluarnya feses. Kemudian 33 itu jantung. Nah, letak asli, oh maaf tadi saya belum melihatkan letak asli usus besar ya, lupa saya. Saya terlalu konsen di kaki ini. Nah, usus besar ini begini nih. Nah, ini ada, nah ini usus buntu nih. Usus buntu kecil. Nah, ngambai. Tadi dia kartu polesekal di sini. Nah, kartu polesekal, kemudian dari usus kecil itu ngelewati kartu ileosekal, terus naik ke atas ascenden. Nah, terus mendatar descenden, terus menurun descenden. Nah, kemudian masuk ke rektum. Nah, yang sudah masuk ke rektum ini berarti makanan atau sari-sari makanannya sudah diserap oleh tubuh kita. Maka yang disimpan di rektum ini adalah feses atau sisa dari proses pencernaan. Nah, kemudian dikeluarkan lewat anus. Nah, ini anus yang mentil ini, gitu ya, rekan-rekan. Nah, kalau di kakinya ini bergandengan, ini sangat dekat sekali dengan nomor 24. Apa nomor 24? Yaitu kandung kemih. Gitu ya. Nah, ini berarti letak aslinya apa namanya? Ya, ini sejajar nih kandung kemih ini nih. Kandung kemih di sini. Tadi saya lupa nggak nunjukin letak aslinya. Ini kandung kemih. Nah, kalau saluran kencingnya ya di sini nih dari ginjal ke bawah. Nah, ini ada dari mana ginjal? Nah, ini ginjal nih ke bawah. Ya. Kemudian jantung. Nah, jantung letaknya di mana nih?
Oh, di dada, cuman lebih ke area ke kiri. Ini jantung bentuknya. Nah, jantung ini posisi di kiri. Di kanan tidak ada. Maka letaknya ini nomor 33 di sini nih. Di area jari ke 3 dan ke 4. Ini lurusannya tengah. Ya. Nah, ini di sini area pas kurang lebih untuk titik jantung ini kurang lebih 4 jari. Maaf, 3 jari klien ya kalau dihitungnya Iya. dari Orang nggak senang diputus. Iya kan? ya. Rekan-rekan. Banget hidupnya. Selanjutnya Mikirin dunia ini. apa lagi selanjutnya? Yaitu limpa. Nah, limpa ini posisi letak aslinya di sini. Limpa di belakang lambung. Nah, bentuknya seperti ini limpa, sehingga kacang merah, ya. Kayak kacang merah. Nah, rekan-rekan, jadi limpa ini kayak kacang merah. Nah, letaknya di belakang lambung, sebelah yaitu kiri tubuh. Maka limpa itu hanya ada di kaki kiri. Ini letaknya ini di longitudinal atau di tulang atau di lurusan jari keempat atau palang 4 atau juga disebut longitudinal 4. Nah, letaknya berarti di metatarsal 4. Nah, ini nih, di bawah jantung, di atas usus besar mendatar atau transenden. Tapi lurusannya di jari keempat atau longitudinal keempat. Kemudian lutut, di mana lutut? Nah, kalau lutut ya sudah tahu ya aslinya. Nah, ini gambarnya nggak ada lututnya. Maka saya yakin kalau lutut pasti tahu letaknya, sehingga posisinya di sini lutut nih. Di area longitudinal 5 atau disebut juga di jari palang atau di tulang palang, lurusan tulang palang 5 ya, terus ke bawah itu antara perbatasan metatarsal dan talus ya di sini, tapi di pinggir banget ya. Nah, ini di sini. Kalau nggak salah di bawah mata kaki, pas perbatasan antara kulit yang agak putih dan hitam di bawah ya. Kita lanjut untuk 37. Ya, rekan-rekan, 37 di mana? Nah, ini 37 di sini. Apa namanya? Yaitu area perut. Atau kalau ada sakit perut, nah ini nih. Berarti letaknya di bagian luar kaki nih, sejajar dengan ini jari kelingking atau palang 5 ya, tulang palang 5. Nah, ini 37 di sini. Rekan-rekan. Nah, ini di belakang mata kaki. Nah, ini kan mata kaki nih. Nah, ini mata kaki. Nah, jadi nomor 37 atau mengendurkan perut di sini. Jadi kalau misalnya sakit perut atau perutnya terasa kembung atau kencang, maka untuk mengendorkan perut ini di titik nomor 37, yaitu di belakang lutut, maaf, di belakang mata kaki bagian luar. Ya. Nah, selanjutnya yang 38 itu sendi pinggul. Nah, sendi pinggul di mana? Lihat di sini, cari 38. Nah, ternyata 38 itu di bawah mata kaki, tapi bagian luar.
ya. Di bagian dalamnya juga ada. Ya, ini sendi pinggul. Gitu. Nah, sendi pinggul gimana? Sendi pinggul itu yang bagaimana? Maka kita lihat sendi pinggul itu yang seperti apa. Kita lihat biar kita tahu yang namanya sendi pinggul. Letak aslinya. Ya. Nah, jadi sendi pinggul teh ini, rekan-rekan. Nah, ini disebut sendi pinggul. Nah, ini ya. Nah, bisa terlihat kan, ini daerah disebut sendi pinggul. Nah, itu ya rekan-rekan berarti letak untuk organ sendi pinggul. Nah, ini di posisinya di kakinya yaitu di bawah mata kaki, luar dan dalam. Ini sendi pinggul, ini sendi pinggul. Ya. Kemudian kita lanjut kelenjar getah bening bagian atas tubuh nomor 39. Nah, ini berarti letaknya di pinggir atau di bagian luar di kelingking nih, berarti di atas sendi pinggul ke atas ini, berarti samping mata kaki tapi bagian yang ke arah jari, ya. Nah, kalau yang 36 tadi kelewat ya tersebut. Nah, ini reproduksi, maaf, nomor 36 reproduksi itu di sini ya, di pas tumit atau juga yang di ini nih di belakang sendi pinggul. Berarti dari tumit itu pas pinggir banget mata kaki itu sendi pinggul, terus agak ke atas bagian yang ke arah jari-jari itu adalah kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Nah, kalau ini reproduksi itu di bagian belakang yang ke arah tumit. Tapi jangan ke tumitnya karena di tumit itu ada nanti nomor 58 itu adalah tulang tungging. Ya. Nah, sekarang biar kita mengenal yang disebut kelenjar getah bening bagian atas atau bagian kepala itu yang bagaimana. Ya. Nah, kita kan hanya mendengar kelenjar getah bening bagian kepala atau bagian atas. Kita lihat disebut kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Yang seperti apa? Nah, rekan-rekan, jadi yang disebut kelenjar getah bening bagian atas tubuh ini di area kepala. Nah, ini. Nah, ini disebut kelenjar getah bening bagian atas ya. Nah, ini rekan-rekannya di area kepala, di dekat telinga, di belakang telinga, nah, terus agak di leher ya. Nah, ini disebut kelenjar getah bening bagian atas atau kepala. Jadi rekan-rekan, kalau di sini pas rekan-rekan pegang ada yang kayak ngejendil, itu adalah kelenjar getah bening bagian atas. Jadi oleh rekan-rekan jangan ditekan-tekan, jangan dipijat-pijat kencang terus pengen dihilangin, misal jangan. Itu adalah kelenjar getah bening. Biarkan aja dia untuk bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kemudian lanjut kelenjar getah bening bagian perut. Nah, kelenjar getah bening bagian perut berarti di area di bawah mata kaki
di pas dekat samping mata kaki, cuman di bagian jajaran jempol ya. Nah, barisan jempol atau longitudinal 1. Nah, di sini nih. Nah, kalau tadi 39 ini ya, 36 ini, 37 ini. Nah, jadi kalau 40 ini ya. Nah, sekarang kita pengen lihat bagaimana kelenjar getah bening bagian perut yang seperti apa. Bagian perut yang seperti apa. Nah, ini rekan-rekan. Jadi kelenjar getah bening bagian perut ini ya berarti kelenjarnya ada di area perut. Biar rekan-rekan tahu yang disebut kelenjar getah bening bagian perut. Ini ya. Mana tuh kelenjar? Ini ya, rekan-rekan yang disebut kelenjar getah bening. Nah, berarti kalau kelenjar getah bening itu nggak bisa dibuka. Nah, berarti ini ada di area perut. Nah, ini bentuknya seperti ini kelenjar getah bening. Ya, ini di daerah sini perut. Nah, berarti kalau selanjutnya kelenjar getah bening bagian dada berarti ada di area dada kelenjar getah beningnya ya. Itu nomor 41. 41 letaknya di mana? Yaitu di sela-sela antara jempol atau palang 1 dan palang 2. Atau di pas perbatasan yang sela-sela antara metatarsal 1 dan 2. Nah, kemudian ini organ keseimbangan nih, ya, untuk menyeimbangkan tubuh, yaitu di sela-sela antara kelingking atau jari keempat dan jari kelima. Letaknya ada di kanan kiri ya. Kemudian tadi organ-organ yang lain juga sama, letaknya ada di kanan dan di kiri. Cuman yang beda itu nomor perut ya. Kalau di sama ada di kanan dan kiri. Cuman bedanya kalau perut di bagian luarnya. Nah, kemudian dada. Nah, dada ini nomor 43 ini. Dada di sini. Nah, kemudian sekat rongga dada atau diafragma ini yang 44 nih yang melintang ke sini. Nah, jadi nanti Anda menggunakan stimulasinya mau finger walking atau mau thumb walking bisa di sini. Ya. Kemudian amandel. Amandel nomor 45. Nah, ini posisinya di sini nih, di jempol yang dekat ke jari kedua. Nah, ini nomor 45. Ada di kanan dan di kiri. Kemudian rahang bawah, terus rahang atas. Nah, ini berarti pas di bawah kuku 46, 47 itu rahang bawah dan rahang atas. Terus kemudian tenggorokan atau saluran pernapasan berarti di samping diafragma. Kemudian kunci paha. Nah, kunci paha itu nomor 49, itu letaknya di dekat sembilan. Gimana? Ada yang menemukan nggak? Berat. Nah, ini nih, 49 itu di atas kelenjar getah bening bagian atas perut atau bagian perut. Ini di atasnya. Loncat-loncat. Kemudian rekan-rekan lanjut ke
rahim. Nah, rahim itu nomor 50. Nah, letaknya di bawah nomor 38 itu tadi apa? Sendi pinggul. Ini rahim atau testis. Ya. Kemudian nomor 51 penis atau vagina. Ya. Berarti kalau rahim atau testis itu ya berarti organ di dalamnya. Gitu ya. Kalau ini nomor 51 penis atau vagina, saluran untuk membuang urin atau saluran kencing. Nah, kemudian dubur. Nah, ini dubur ini lebih ke kalau keluhan wasir ya. Itu nomor 52, yaitu letaknya di area 52. Mana 52? Di atas mata kaki, Pak, yang kiri, kanan. Oh, ini nih. 52 ya. Berarti kalau bagian luarnya itu untuk mengendurkan perut, kalau bagian dalamnya pas samping mata kaki itu adalah dubur ya. Itu ya rekan-rekan. Berarti ini mata kakinya, ini daerah sini mata kaki. Nah, berarti kalau jajaran jempol atau longitudinal 1 atau di jempol, nah itu di pas samping mata kaki itu dubur. Tapi kalau lurusan kelingkingnya ke atas di samping mata kakinya itu adalah untuk perut ya, mengendorkan perut. Nah, kemudian tulang leher, nah ini semua pada tahu ya, tulang leher ini di antara atau disebut di pas tulang proksimal palang 1 ya, atau di jempol itu buku kedua ya, di sini nih. Nah, ini letaknya di sini 53. Kemudian 54 tulang punggung, 55 adalah tulang pinggang turun ke bawah. Nah, berarti antara di sini sangat berdekatan. Nah, kalau ini batasnya tulang punggung, berarti antara tulang metatarsal di pinggir tulang banget ya, di pas longitudinal 1 atau di metatarsal 1 itu di pas sela-sela tulang. Nah, ini nanti ada batasannya itu tulang gitu ya. Nanti akan kepegang sendiri. Nomor 54, nomor 53, 55 itu tulang pinggang, nomor 56 berarti dilewat dulu oleh 51 saluran kencing ya tadi atau penis. Nah, ini selangkang di sini. Tulang kelangkang. Nah, kemudian nomor 57 tulang tungging. 58 sama juga tulang tungging. Nah, terus selanjutnya nomor 59 yaitu tulang belikat. Di mana tulang belikat? Yaitu letaknya di daerah ini 59 nih. Ini diafragma, atau ini berarti manjang. Berarti antara jajaran sela-sela antara jari ke-5 dan ke-4. Ya, ini. Nah, rekan-rekan di sini di pinggir banget kaki bagian luar di samping. Nah, terus kemudian sendi siku nomor 60. Nah, kita lihat cari di mana sendi siku. Oh, ini di bawah diafragma ya, nomor 44. Nah, ini sendi siku. Kemudian nomor 61 tulang rusuk. 61 tulang rusuk di mana? Saya juga yang ini nih. Kalau yang tinggi-tingginya nomor ini rada kurang hafal. Nah, 61 berarti di sini. Di atas tulang pinggang ya, 55. Ini di atas. Di depannya
atau di ke belakangnya berarti nomor 40 itu adalah Kelenjar kelenjar getah getah bening bening bagian perut. dada. Kemudian pinggul nomor 62 itu di mana? Nah, 62. Oh, ini di bawah, di atas nomor 35 teh itu lutut, ya, titik lutut. Di atas titik lutut, di bawah kelenjar getah bening bagian tubuh atas. Terakhir lengan, yaitu tentunya di bawah bahu, di bawah titik nomor 10. Ini di jari ke 5. Di bahu, terus turun ke bawah lengan. Nah, demikian rekan-rekan, bahwa rekan-rekan titik organ 1 sampai 63 itu diusahakan hafal. Kenapa harus hafal? Nanti diperlukan untuk level selanjutnya 34 dalam penanganan kasus. Ya, sehingga kalau rekan-rekan mengenal letak gitu ya. Kalau rekan-rekan mengenal letaknya ini, maka rekan-rekan dalam mengatasi gangguan itu akan mudah gitu ya. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi 63 ini harus apa rekan-rekan? Ya. Nah, saya juga jadi bisa menghafal lagi nih. Karena saya lupa tuh udah ke 59 ke ini udah lupa. Sekarang saya udah mulai mengingatnya lagi. Ya, demikian pemaparan untuk malam Senin. Ya, rekan-rekan, kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar. Jadi, bagaimana terjadi sehat, bagaimana terjadi sakit. Minggu kemarin nanti bisa dilihat videonya. Kemudian kemarin itu materinya ada 2, yaitu konsep dasar sehat sakit dan konsep dasar manipulasi. Nah, jadi titik-titik ini rekan-rekan tinggal pilih mau pakai teknik manipulasi yang mana. Nah, kemarin materi di malam Senin kemarin kita udah bahas. Manipulasinya ada manipulasi umum, ada manipulasi khusus. Nah, jadi rekan-rekan mau pakai yang mana? Silakan disesuaikan dengan posisi tubuh kita, posisi tubuh klien yang nyamannya menggunakan teknik apa. Untuk mengingat, ada teknik manipulasi, yaitu salah satunya apa? Ada thumb walking, finger walking. Ya. Rekan-rekan silakan lihat videonya. Nah, baik, untuk sementara materi hari ini segitu dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, ada waktu 3 menit lagi, pas. Alhamdulillah, sejam cukup ya. Silahkan ada yang ditanyakan, mangga. 3 menit, paling hanya ada satu penanya ya. Silahkan. Izin. Izin Pak Teddy. Ya. Ini untuk pertanyaan pertama, mungkin kan di situ ada tiroid tuh. Dan ada itu enggak untuk yang timus, Ustadz? Itu apakah timus sama tiroid itu sama letaknya apa gimana? Halo? Jelas Bu, maaf. Oh, itu kalau misalkan tiroid itu sama dengan timus enggak, Ustadz? Pak Teddy. Kan itu kan ada, kalau saya nemuin di apa, kalau misalnya nerapi itu ada yang tiroid dan juga ada timus itu di dekat dada itu, yang dekat leher yang ceceklokan itu kan keras tuh. Katanya itu timus gitu. Tapi pas waktu tadi di letak refleksi nggak ada timus, Pak. Kelenjar timus. Ada nggak Pak? Apa kalau di refleksi itu disamain letaknya itu di tiroid gitu Pak?
Maaf Bu, kalau timus itu semacam kayak gimana ya? Kayak benjolan lagi atau kayak gimana? Itu Iya. ciri-ciri timus itu. Kalau misalkan timus itu benjolannya itu di pas deket leher yang ceceklokan itu, Pak. Saya nemuin teh, katanya teh, itu kata dokternya katanya teh itu timus, tapi bukan tiroid gitu. Tapi, di refleksi ini tidak ada apakah, kalau di refleksi letak timus itu sama dengan, tiroid gitu? Titiknya itu Kelenjar maksudnya? bukannya di dada Ada yang bisa jawab nggak? Setahu anak kelenjar timus itu di dada nih, di antara puting susu tengah-tengah tuh di sini set. Ya, Nah, kalau betul. masih Mhm. di situ bukan di leher, setahu sana di Nah, berarti dada. timus Ceceklokan. dan tiroid Timus, sama nggak? Gini, Gimana? timus dan tiroid sama nggak? Ini Pak, tiroidnya di sini, di leher. Timus di dada Mhm. buat sistem pertahanan, sistem imun. Kalau kelenjar timus mah Iya, kelenjar timus. Nah, maksud saya itu, titik di refleksi itu, ya nggak ada gitu, maksudnya teh apakah disamain titiknya itu dengan berdekatan dengan tiroid apa gimana, Pak? enggak. Itu aja, dada aja. Dada berarti Refleksinya ya, ngambil dadanya ya? dada aja ngambilnya. Oh, iya iya, siap siap siap. Karena itu letaknya hampir dekat ke dada ya, Pak Gin? Di dada di tengah-tengah, jadi antara puting dan puting, terus lurus dari tenggorokan ke bawah tuh. Pas di situ kelenjar timus. Bisa di situ. Kalau di kaki mah biasanya mah dipijat aja di bagian dada sama Dada. dah. Oke, siap siap, Nuhun. Dada Kalau itu refleksi yang berarti dulu nomor apa? berapa? Kalau gimana? Bentar, dada itu nomor berapa ya? Saya screenshot-annya dibuka dulu. 40 kalau nggak salah. 43, ada mah 43. Nomor 43 nih. Oh iya, Kalau 43, dikali- 43. Nih. Dada. Kalau ini kan kelenjar. Oke. Ya, Wan. Iya, syukron. Nuhun, Pak. Nih. Berarti ngambil di dada aja ya? Ya, saya lihat. Oke. Satu lagi Pak, mungkin kan saya masih awam Pak, itu refleksi. Kalau misalkan tongue working sama finger walking itu gimana Pak maksudnya Pak? Bu, nah ini saya sebelum ngejawab tadi thumb walking sama finger walking. Ya. Nah ini dada di sini nih. Udah kelihatan ya? Ya, itu ya. Berarti jari di metatarsal 2, 3, 4. Nah, di sini. Udah ya, jelas ya? Iya Pak, 43 dada ya, di dada. Siap. Kalau tadi yang ditanyakan teh thumb walking ya. Thumb. Nah, berarti ada yang bisa jawab thumb walking gerakannya coba. Nah, itu saya belum bisa. Kayak gimana coba Pak? Saya dengarnya kayak awam. Sambil mengingat. Oh. Tadi terima kasih Pak Gingin udah membantu menjawab ya tentang kelenjar timus. Ya. Terima kasih Pak Gingin. Nah, sekarang ada yang bisa mempraktekkan nggak thumb walking dan finger walking? Itu yang ditanyakan Bu Nalis ya? Ya, betul Pak. Thumb walking begini. Coba. Ada yang bisa mempraktekkan? Gimana ya? Gimana Pak Gin? Gini nih, walking mah jempol. Kalau finger gini, kaki, nah gini, biasanya telapak kaki. Kalau thumb walking biasanya itu apa? Pas tulang leher gini nih pakainya, gitu. Ya. Gitu. Terus syuting atau tenang, terus syuting. Iya, masih belajar Pak, bener bengong Pak. Terus syuting, thumb walking gimana Pak Gingin? Ini biasanya dipakai buat punggung telapak kaki atau punggung kaki.
Punggung kaki kebanyakan masih bukan telapak kaki, di punggung kaki. Kalau finger mah biasanya begitu mijitnya, biasanya kan Hmm. gitu. Oke. Begitu Pak Ketua. Sebenarnya sudah ketangkap belum? Udah jelas belum? Kalau finger walking itu untuk di kaki, pinggir pakai dengan jari-jari. Kalau misalkan dengan jempol itu gimana Pak Gin? Tulang vertebrata Oh, leher. Nah, Gitu. jadi gini. Nih, coba. ini jempol nih, Hmm. tamoking. Nah, gitu. Siga Oh. hileud. Oh. Mana Pak Tedinya nggak kelihatan lagi. Ya, Pak Dede Ini jangan menghilang Pak tamoking. Dede. Di sana kabarak. Hilang Pak ya. Ku hilir menanya Dede, tadi. jangan Nah. menghilang. Bisa dibawa kabarak. Jadi tamoking itu pas nempel, Mm-mm. ininya nempel, ya, Ke atas Pak dikit nempel, lagi. Oh ya. tekan, nempel, tekan, nempel, tekan, nempel, tekan, nempel, nempel. Ya, itu tamoking ya. Iya. Kalau finger begini, Bapaknya nggak ada lagi. Pak Dede, gimana Pak Dede? ya, ada yang ditanyain lagi? Kalau enggak kita foto bersamanya. Saya udah ngantuk nih, mata saya. Aduh. Itu Ya udah udah, di finger PR yang walking, finger udah walking. mata. Udah di finger walking, yang tam walking dikit matanya. Oh. Udah lelah Pak tadi kelilingnya Pak ya off-road. Off-road, aduh. Mata gue udah segaris tuh. Segaris. Mangga Pak dipoto. Mengapa? Ya, oke-nya. Atur nuhun, kita foto dulu ah. Foto bersama. Ya. Kita foto bersama, liatin. Buka layarnya. Kita foto bersama, buka layarnya. Mana. Layar pertama kita buka 1, 2, 3. Frame. Layar kedua kita buka 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Udah, makasih ya. Saya udah ngantuk nih, sudah garis mata saya. Hatur nuhun. Mudah-mudahan nanti kita besok bisa ketemu lagi dan diberi kesehatan ya di malam Selasa. Kita berbicara tentang ilmu ekonomi ya. Hatur nuhun, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh.